Hakim Agung itu kan adalah benteng terakhir dari sistem peradilan kita. Jadi orang-orang yang menempati pos jabatan sebagai Hakim Agung hendaknya juga adalah mereka-mereka yang bersih, track record yang memang memadai. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang mengikuti seleksi calon Hakim Agung di mana kekayaannya mengalami peningkatan secara tidak wajar, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya sama sekali, maka itu patut dipertanyakan. Logikanya begini, kalau kemudian di hulu prosesnya, seleksi dalam hal ini meloloskan orang-orang yang kekayaannya mengalami peningkatan secara tidak wajar atau bermasalah tanda petik, maka bisa dipastikan ketika dia terpilih sebagai Hakim Agung, itu juga banyak menimbulkan persoalan. Kecenderungan memperdagangkan pengaruh atau trading in influence, abuse of power, menyalahgunakan kewenangan dan lain sebagainya adalah potensi yang dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang memang sudah sejak awal bermasalah. Yang kedua, ini memang menjadi problem kita ke depan gitu ya. Ketika ada seorang pejabat negara yang kekayaannya mengalami peningkatan secara tidak wajar, maka semestinya aset-aset tersebut harusnya dirampas. Maka ini penting bagaimana mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset itu sebagai jawaban terhadap fenomena banyaknya pejabat-pejabat negara yang kekayaannya mengalami peningkatan secara tidak wajar atau tidak reasonable begitu. Ini yang dikenal dengan delik illicit enrichment. Sebenarnya ketika Indonesia meratifikasi UNCAC, maka seharusnya memang Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC di dalam sistem hukumnya. Nah, ini yang belum kita lakukan sampai sekarang. Sementara negara-negara lain yang meratifikasi UNCAC ini sebenarnya sudah menerapkan sistem hukum yang mengakomodasi illicit enrichment tadi untuk menjerat atau merampas aset-aset pejabat negara yang peningkatan kekayaannya itu terjadi secara tidak wajar. Kira-kira seperti itu.